Oke, bertemu lagi di Tanya Bu Guru. Kali ini kita akan melihat bagaimana sih cara guru membuat atau mengisi rapot di zaman sekarang ya, yaitu login melalui aplikasi e-rapot. Nah, kebetulan Bu Guru akan mempraktekkan login aplikasi e-rapot pada tingkat SMA. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, pertama-tama ini kita masukin username dulu ya. Karena nama saya Mainova. Jadi username saya udah diatur Mainova. Lalu saya masukkan passwordnya. Kemudian karena saya masuk sebagai penyelenggaranya adalah paket ya, sistem paket bukan SKS. Usernya saya sebagai guru untuk tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Dan inilah tampilannya. Tampilan yang kelihatan di atas ini jelas banget, ada nama saya di pojok kiri atas Mainova sebagai guru, ada dashboard, ada ubah password kalau mau, lalu ada data kompetensi dasar, ada input data dan nilai, ada download format input, ada import nilai siswa, kemudian ada juga proses deskripsi nilai, maksudnya proses deskripsi siswa. Kemudian kita bisa lihat pengolahan nilai, kita lihat nilai akhir, kemudian ada juga kirim nilai akhir, dan ada hasil pengolahan nilai. Nah, sebelah kiri saya ini adalah menu-menu yang bisa kita lihat. Nah, sementara yang ada di depan ini adalah tampilan sekolah induk atau sekolah yang akan kita isi. Kebetulan saya ada di SMA PGRI 4 Jakarta. Jadi ini adalah tampilan depan dari sekolah saya, seperti itu. Selanjutnya yang kita lakukan apa ya setelah kita melihat sebelah kiri, kita pahami, yang kita lakukan pertama kali adalah melihat kompetensi dasarnya, yaitu sebagai berikut. Kita akan klik data kompetensi dasar, kemudian sebelah kanan ini ada mata pelajaran. Kebetulan mata pelajaran saya biologi, jadi tampillah di sana biologi. Nah, kemudian kita harus masuk ke edit ya, karena kita akan mengedit kompetensi dasar yang sesuai sama yang kita ajar. Nah, kebetulan kita harus cocokkan antara silabus dan RPP kita untuk melihat mana sih sebenarnya yang kita ajarkan. Jadi intinya kita mapping KD dulu ya. Kita set up KD dulu, KD-KD apa aja, kompetensi dasar apa aja yang kita tagihkan, sehingga nanti bisa sinkron apa yang kita kerjakan kesehariannya selama semester ini dengan nilai yang akan kita sajikan pada rapot siswa kita. Nah, saya kasih contoh ya, misalkan nih, ini kan ada kompetensi, ini ada pengetahuan, ada keterampilan. Kamu bisa lihat ini kodenya. Kalau 3.1, 3.2, kalau depannya 3 itu pasti KD 3, yaitu pengetahuan. Sementara 4.1, 4 sekian diawali dengan 4, berarti dia adalah keterampilan. Ya. Nah, berarti itu KI 4 ya. Nah, di sini tampil nih, di sini ada KD-KD-nya keluar dan juga materi tentang apa. Di sebelah kanan ini ada aktif dan non-aktif nih, bisa kita klik. Nanti kalau misalkan mau ditagihkan, nanti kita klik aktifkan. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, ini nih maksud saya, kita simpan, kita klik, lalu dia akan loading, lalu ada data kompetensi berhasil dirubah. Kita oke ya, dia akan kembali ke menu awal seperti ini. Ini artinya kita udah set up, kita udah setting, kita udah mapping, kita udah atur KD-KD yang sesuai sama silabus kita, yang sesuai udah kita ajarkan selama 1 semester ini. Oke, kita lihat ya. Nah, setelah data kompetensi dasarnya udah oke, kita lihat di input data nilai. Ini ada input pengetahuan, keterampilan, spiritual, sama sosial. Yang pertama pengetahuan, saya klik, lalu tampilnya seperti ini.
Nah, di sini karena ini masih loading ya, kita lihat ada kode kelas. Jadi kita bisa pilih kelas. Sebenarnya saya ini biologi ngajar kelas berapa ya? Oh, saya ngajar banyak kelas. Tapi kita lihat dulu nih kelas berapa yang mau saya isi. Oke, saya mulai klik ya. Wah, keluarlah itu 10 MIPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Saya pilih MIPA 1. Pelajarannya kebetulan kita klik juga pelajaran biologi. Nanti dia akan tampillah KD-KD yang akan dinilai. Nih, ternyata ada 4 KD ya, tentang ruang lingkup, keanekaragaman hayati, 5 kingdom atau klasifikasi dan juga virus. Satu-satu ya. Saya pilih yang ruang lingkup biologi itu dulu. Lalu penilaian pertama nih. Terus saya mau teknik penilaiannya. Oh, waktu itu saya tesnya tertulis atau penugasan. Dia akan keluar. Ini absen yang udah di setup atau di setting sama operator. Jadi kita bisa masukin secara manual kayak begini nih. Nih kita masukin 2 digit ya biasanya. Kita sampai bawah. Ini tagihan pertama pada KD ruang lingkup biologi. Nah, kalau udah kita simpan. Nanti dia akan kembali ke menu awal. Nah, kayak begitu. Terus begitu juga bisa kita lakukan pada kelas-kelas yang selanjutnya ya. Kelas yang lain juga kita bisa lakukan sama, keterampilan juga kita lakukan seperti itu ya. Untuk input nilai keterampilan sama caranya, kelasnya, mata pelajaran, KD yang dinilai, penilaian keberapa, terus teknik penilaiannya pakai apa, praktek, project, produk atau apa, bisa kita pilih di sini, atau portofolio. Setelah kita klik dia akan keluar nama-nama siswa pada kelas tersebut, baru kita bisa masukin. Selanjutnya kita input nilai spiritual. Sama, dia akan muncul kelasnya. Kemudian setelah klik kelas berapa yang akan kita masukkan nilainya, mata pelajarannya biologi semester pertama. Setelah itu agak beda ya dia dengan pengetahuan dan keterampilan. Lalu dia akan loading dan akan keluar seperti ini. Ada tagihan-tagihan sikap spiritualnya. Nih ada macam-macam nih. Ada toleransi, kemudian tergantung ya yang disettingnya apa. Nah, kalau ini kita bisa pilih dia baik, sangat baik atau cukup di gambar panahnya. Kalau udah kita oke, klik simpan. Seperti itu kira-kira untuk spiritual. Lalu dia akan keluar oke karena udah berhasil disimpan. Misalkan tadi udah kita setting. Lalu yang keempat adalah kita masuk ke sikap sosial, input nilai sikap sosial. Sama seperti spiritual, caranya kita pilih dulu kelas terlebih dahulu. Lalu kita pilih mata pelajarannya. Nah, ini masih loading ya. Lalu kita akan lihat semester keberapa. Semester pertama atau ganjil. Ya, kebetulan ini masih loading. Nah, kalau dalam tampilan foto seperti ini. Kemudian kita lihat dulu, mudah-mudahan udah nggak loading lagi ya. Pilih mata pelajarannya, kemudian kita lihat semester keberapa. Tara, setelah loading dia akan muncullah sebagai berikut. Oke. Kita saat memproses data ini kita bisa tunggu. Nah, ini keluarlah kompetensi dasar indikator sikap sosial yang ditagihkan. Ini ya. Ada di sini beberapa item, lalu sama kayak tadi kita baik, sangat baik, baik, cukup, kurang. Ini bisa kita ganti sesuai namanya. Misalkan si Adam Aditya Putro tuh apa sikapnya pada tagihan yang ini gitu ya. Kalau udah semua siswa dalam kelas itu kita klik simpan. Setelah klik simpan, kita lihat dulu ya. Ini bisa diganti berarti kelas-kelasnya ya. Tergantung kamu mau bikin kelas yang mana yang mau diisi terlebih dahulu. Jangan lupa bikin catatan sendiri ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah udah kita klik simpan. Nah, itulah cara mengisi nilai pada e-rapot, yaitu untuk input nilai pengetahuan, keterampilan, spiritual dan juga sosial secara manual atau secara langsung di aplikasi. Ada juga loh dengan cara download format importnya tanpa kita masuk satu-satu, tapi langsung ada format import Excel dan kita langsung isi secara offline. Lalu kita bisa import kembali nilai siswa langsung otomatis ke dalam aplikasi. Gimana? Mau tahu? Yuk saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai berjumpa. Semoga bermanfaat. Dadah.